berisik sekali. Siapa yang mau senam pagi? Nita, kau sudah bangun. Tadi kau proaktif sekali. Astaga, kau siapa? Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Ada apa dengan perutku? Apa aku hamil? Aku seorang mahasiswa, aku bahkan gak pernah ciuman. Kenapa bisa hamil? Ini anakmu? Jangan bercanda. Bagus kalau bukan. Aku gak sudi jadi seperti suamimu. Tunggu, suami? Aku selingkuh. Nita, apa kau masih tahu malu? Demi paksa kakakku ceraikan kau, kau malah berselingkuh. Nita. Tunggu, bukankah ini novel tokoh wanita jahat yang aku baca semalam? Dalam novel itu, Nita berparas cantik tapi berhati jahat. Dia berusaha menikah dengan Alif karena Alif berasal dari keluarga militer. Tapi saat keluarga Howie dituduh dan diasingkan, dia paksa Alif bercerai dan juga gugurkan kandungan. Lalu tinggalkan keluarga Howie. Alif sudah pulang. Maaf Nita, walau ke desa, aku gak akan biarkan kau menderita. Desa apa? Diasingkan ke desa? Siapa yang mau ke desa sama kalian? Aku kasih tahu, cepat cerai. Aku juga akan gugurkan anak ini. Enggak, Nita, jangan gugurkan. Ibu mohon padamu, jangan gugurkan anak, oke? Biar kami yang besarkan anak ini. Aku beritahu kalian, lebih baik aku mati daripada menguntungkan keluarga Howie. 1 tahun kemudian, Alif dibebaskan dari tuduhan dan menjabat kembali. Tapi Nita nikah dengan pria jahat. Dia meninggal karena dipukuli suami. Berakhir dengan tragis. Jadi, aku masuk novel dan menjadi tokoh wanita jahat ini. Berarti dia suamiku, tokoh utama novel Alif kan? Benar, pria ini baru layak jadi ayah dari anakku. Nita, kalau begitu, aku turuti kau. Kita cerai. Kalau begitu, aku turuti kau. Kita cerai. Oke, cerai. Cepat cerai. Sayang, setelah kau urus cerai, aku belikan cincin emas untukmu. Sudah lihat belum? Aku ditakdirkan hidup kaya. Ini, kau cepat tanda tangan dan pergi. Aku ingat, di dalam novel, saat inilah Alif kecewa dengan tokoh asli. Oke, cerai. Cepat cerai. Sayang, setelah kau urus cerai, aku belikan cincin emas untukmu. Kak, sudah aku bilang dia wanita matre yang... Licik dasar nggak tahu malu, beraninya kau naik ke tempat tidurku. Pergi! Sayang. Kau bilang apa? Aku nggak mau cerai. Aku mau hidup enak dengan tokoh utama. Bukankah hanya 1 tahun di desa? Bukankah hanya permainan suami istri? Setelah keluarga Howie bangkit, aku akan berjaya. Ini, Nita, kau serius? Nita, kau katakan sekali lagi. Aku katakan 100 kali juga sama. Hubunganku dengan suamiku sangat baik. Aku nggak mau cerai. Cepat pergi. Tadi pagi dia paksa mau cerai. Kenapa sebentar saja langsung berubah pikiran? Sebenarnya dia mau apa? Jangan gak tahu diri. Aku putra bos pabrik. Kau harusnya bersyukur. Aku bisa suka padamu. Putra bos pabrik? Jangan kira aku nggak tahu. Kau hanya buruh yang pakai nama bos pabrik untuk menipu. Oh iya, 25 kilo kupon makanan, 10 kilo kupon daging, 10 kilo kupon minyak, 10 lembar uang 100.000. Kembalikan padaku. Gak ada. Nggak ada. Kau mau apa? Sekarang kita impas. Kembalikan padaku, kembalikan.
Aku ingatkan kau, suamiku itu ketua militer. Kalau kau buat onar lagi, aku laporkan kau merusak pernikahan dan kau akan dipenjara. Kau lihat saja nanti. Nita, kau sudah pikir dengan baik? Mau hidup baik-baik dengan putraku? Jadi anak di perutmu? Ayah, ibu, anak di perutku ini anakku dengan... Ini buah cinta dengan Alif. Aku gak akan gugurkan. Kau serius? Bagus. Bagus. Terima kasih, Nita. Keluarga Howie sudah merugikanmu. Bukan. Ayah, ibu, kalian percaya dia? Dia lihat pria itu nggak ada uang lagi. Makanya dia masih mau peras uang kita. Jangan omong kosong. Ayah, ibu, aku mau bicara berdua dengannya. Berdua? Bicara? Tentang apa? Kak, kau jangan ditipu dia. Ayo pergi. Kak. Ayo. Kak! Hati-hati ayah, ibu. Oh, enggak. Dia mau cium aku. Ciuman pertama diberi ke pria tampan. Aku sungguh beruntung. Nita, trik apa yang kau mainkan? Trik apa yang kau mainkan? Apa? Aku buat dosa apa sampai bisa nikah ke keluarga kalian? Kalau kau nggak cerai, aku akan mati di depanmu. Orang yang ancam mau bunuh diri untuk cerai, tiba-tiba berubah pikiran dalam sehari. Nita, sebenarnya apa rencanamu? Ayah, bosku, aku wanita polos dan lucu. Bisa ada niat jahat apa? Kalau nggak percaya, cerai saja. Terpancing. Kau bicara serius? Gak cerai? Dan mau melahirkan anak? Aku sumpah, kalau aku bohong, maka aku akan makan mie instan tanpa bumbu. Aku minum teh susu tanpa sedotan, oke? Mie instan? Teh susu? Kau bicara apa? Ayah, sayang, jangan cerai. Kau panggil aku apa? Sayang, bukannya kau suamiku. Sayang, 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 sayang. Dulu dia gak pernah panggil aku begitu. Bukankah Alif suamimu? Kau masih berani diam-diam menemuiku? Suami apaan? Kalau bukan lihat dia ada uang, aku nggak akan nikah dengan si bodoh itu. Dia lihat pria itu gak ada uang lagi, makanya dia masih mau peras uang kita. Kau sedang apa? Aku sudah panggil kau sayang. Kau harus panggil aku apa? Kau... Alif, Nita. Aku turun dulu. Kau beres-beres dulu. Oke sayang. Oh, lucu sekali. Gak kesangka di usia semuda ini, aku sudah menjalani kehidupan dengan suami, anak, dan hangatnya rumah tangga. Hemat waktu 10 tahun dibandingkan dengan teman sebaya. Menemukan cangkir porselen antik, apakah mau dijual? Ini sistem. Wah, Dapat 100 koin emas, silakan pilih barang yang ingin dibeli. beras, tepung, minyak, juga ada pembalut wanita. Hah? Ternyata sistem ini bisa tukar barang lama dengan koin emas, lalu beli barang dengan koin emas. Kalau begitu, selain bisa hidup di tahun 70-an, aku juga bisa kaya. Nita, Aku segera datang, Ibu. Letakkan dulu. Ternyata aku dandan begitu norak dan mengobrol dengan tokoh utama begitu lama.
Ibu, sayang. Aku datang. Ini Nita. Sejak kapan dia jadi begitu cantik? Nita, kau berpakaian begini cantik sekali. Ibu. Tadi aku bereskan perhiasan dan lihat ini. Cocok sekali denganmu. Wanita licik ini panggil ibu dan pakaikan kalung untuk ibu. Sudah. Anak muda pakai lebih cantik. Aku sudah tua. Ibu, kau nggak tua. Ibu masih muda dan cantik. Mulutnya manis sekali. Pasti supaya bisa terus tinggal di rumah kami. Kak Alif. Kak Alif. Bandung Mutiara ini, dia itu tokoh utama asli. Kekasih masa kecil Alif, Santi. Dalam novel setelah Alif cerai, keluarga Howie diasingkan ke desa. Maka lama-kelamaan Alif jatuh cinta pada Santi. Tapi aku gak cerai dengan Alif. Harusnya mereka gak bisa bersama kan? Kenapa dia cantik sekali hari ini? Gak seperti biasanya. Kak Alif, aku khusus beli buku ini di toko buku. Bisa untuk hilangkan suntuk di kereta. Ku rasa kau pasti suka. Kenapa Santi pandai merayu? Kenapa aku gak sadar waktu baca novel? Kak Santi memang mahasiswa, nggak seperti seseorang yang nggak tamat sekolah dasar bahkan nggak kenal semua tulisan. Jody, jangan banyak omong. Haiya, jangan berkata begitu tentang Kanita. Aku cuma bisa baca sedikit buku. Yang lainnya masih perlu belajar sama Kanita. Benar, kelebihanku banyak. Kau harus pelan-pelan belajar. Nita, kemana bisa dibandingkan sama Kak Santi? Jody, jangan gak sopan sama kakak iparmu. Maaf Kak Santi, aku bicara kurang sopan padamu. Tapi Kak Alif, kalian masih mau cerai? Jangan-jangan karena aku. Cerai? Kenapa bilang kami mau cerai? Hubungan kami sangat baik. Kita nggak cerai, benar nggak? Apa? Jadi kalian nggak cerai? Kenapa? Kau ingin kami cerai? Enggak, Kak. Bukan itu maksudku. Ternyata dia mau usir aku supaya bisa naik posisi. Pantesan Nita asli selalu persulit dia. Dia pantas mendapatkannya. Tapi Kanita sudah hamil. Takutnya nggak bisa ikut kita ke desa, kan? Kau tenang saja. Kau tinggal di kota saja. Aku nggak akan biarkan kau menderita. Benar Kanita. Kau tenang saja. Aku bisa jaga Kak Alif di desa. Bagaimanapun, kami sama-sama mahasiswa. Kami bisa baca buku, main catur, dan ngobrol. Kau hanya S1 kan? Aku ini S2. Tapi, kalau biarkan dia pergi ke desa bersama Alif, maka posisiku sangat berbahaya. Gak bisa, aku gak bisa biarkan. Aku sudah berpikir dalam 2 hari ini, keluarga kita dalam kondisi sulit. Aku gak bisa hidup senang sendiri. Jadi aku memutuskan untuk menanggapi seruan negara, menunjukkan tanggung jawab, dan memiliki kesadaran. Jadi, aku ikut ke desa. Apa? Aku nggak setuju. Desa itu tempat susah. Kau tiap hari diantar jemput di kota. Sepatumu bahkan nggak pernah kotor. Mana bisa hidup menderita di desa? Benar Kanita. Kami ke desa untuk kerja. Siang hari mencangkul dan nanam padi. Malam tidur di tikar rumput. Apa tubuhmu yang berharga ini bisa tahan? Benar, Nita. Kau juga hamil. Untuk apa? Benar, aku sekarang hamil. Aku sendirian di kota. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kami berdua? Sayang, jangan-jangan kau masih marah padaku dan gak mau hiraukan aku.
Bukan itu maksudku. Nita ini mau apa sebenarnya? Bukankah dia mau cerai dengan Kak Alif? Kenapa sekarang begitu mesra? Yang dibilang Nita masuk akal. Di desa memang menderita, tapi ada kita yang menemani. Juga ada yang menjagamu. Lagi pula, Nita punya kesadaran begini. Sungguh pantas jadi menantu keluarga Howie. Tapi... Sayang. Aku mau pergi. Oke. Pergilah kalau kau ingin. Apa-apaan sih kamu ini? Masih ada orang luar. Benar, Nona Santi masih di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan berjumpa lagi di desa. Nita, kita lihat saja kau bisa pura-pura sampai kapan. Akhirnya sistemku berguna. Santi, kau pergi ke desa untuk menderita. Tapi aku belum tentu. Ibu, apa harmonika dan kaset ini masih mau? Nggak mau lagi. Sepatu dan rokok ini masih mau? Nggak mau juga. Apa radio ini masih mau? Nggak mau lagi. Nita, untuk apa kau kumpul barang bekas itu? Ini bukan barang bekas. Ini barang berhargaku. Sayang, aku bantu bereskan buku ini. Kak, jangan-jangan Nita jadi gila. Menemukan harmonika logam, bisa dijual 200.000. Sepertinya sistem ini cuma aku yang bisa lihat. Dapat 3.000 emas. Tapi nanti mau tinggal di desa setahun, koin emas ini nggak akan cukup. Alif, Jody. Ayah? Ini 600.000, uang terakhir di rumah kita. Dan beberapa lembar kupon, kalian pakai untuk beli makanan. Besok bawa ke desa. 600.000, setelah keluarga Hui dituduh, mereka habiskan banyak uang. Sisa ini gak cukup untuk beli barang. Oke. Ayah, aku pergi beli. Kau beli? Menurutku, kau melarikan uang. Kembalikan padaku. Ayah, percayalah padaku. Aku ada kenalan. Aku bisa beli barang 2 kali lipat dengan uang ini. Nita, ada kenalan juga nggak bisa begitu. Kita nggak boleh lakukan hal yang merugikan orang. Ayah, aku mengerti aturan keluarga kita. Kau tenang saja, aku jamin barang yang kubeli pasti dengan cara halal. Ayah, kau jangan percaya dia. Ini uang terakhir kita. Kalau dilarikan dia, kita bisa kelaparan. Apa ini tujuan utamanya? Ayah, Ibu, aku belum cerai sama Alif. Aku bisa lari kemana? Aku beneran ingin bantu keluarga kita. Oke. Ayah percaya kau. Terima kasih, Ayah. Aku harus pakai uang ini untuk beli barang yang bisa disimpan. Baru bisa tukar lebih banyak koin emas. Tapi mau beli apa ya? Benar, perangko. Perangko? Sistem. Perangko edisi terbatas bisa jual berapa? Perangko edisi terbatas tanggal 19 bisa dijual 500 koin per lembar. 500? Bagus. Bisa jadi 1.000 kali lipat. Kak, kau punya berapa banyak perangko? Berapa lembar? Total 200 lembar. 200 dikali 500. 100.000. Bisa tukar 100.000 koin emas. Aku mau semuanya. Dan ini yang baris belakang juga. Aku mau semuanya. Sistem mau jual. Dapat 230.000 koin. Wah,
600.000 ditukar dengan 400 juta. Kau nggak hanya cantik, tapi juga pintar. Cepat beli barang lain. Setidaknya lakukan sedikit usaha. Beras, tepung, daging kambing, daging ayam, daging sapi, dan telur. Bagus sekali. Dengan begitu ada laporan. Sudah aku bilang Nita nggak berniat baik. Kalian nggak percaya. Sekarang kita sekeluarga akan kelaparan. Tunggu lagi. Tunggu apa lagi, Kak? Sejak dia ke rumah kita, gak pernah lakukan hal baik. Kau masih harapkan dia? Kau sadarlah. Aku sudah panggil kau sayang. Kau harus panggil aku apa? Sayang. Jadi, semua ini sandiwaranya? Sudah, kalian jangan ribut lagi. Aku pergi cari komandan untuk coba pinjam kupon. Ayah, semua ini salahku. Harusnya aku nggak percaya padanya. Kalian tunggu aku di rumah. Aku pikirkan cara. Hanya bisa jual jam tangan warisan kakek. Sayang. Sayang.